Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya menyapa saudara selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Kita akan mulai kembali ibadah kita secara online. Mari siapkan hati saudara untuk kita menghampiri Tuhan dengan ucapan syukur, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari kita fokus menghampiri Tuhan. Biar Roh Kudus akan menolong kita menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Kami angkat tangan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
suaramu, kami bersyukur. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Yesus baik. Oh, mari umat Tuhan angkat suaramu, bersyukur kepada-Nya. Oh, apapun keadaanmu, mari bawa syukurmu. Bersamamu kami kuat, di dalam-Mu kami aman. Oh Tuhan, ini adalah ini adalah mari sambil mengangkat tangan kita sembah diri. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, apapun situasi-situasi yang sulit yang sedang kami alami, waktu kami datang kepada Engkau, kami percaya di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku,
disembuhkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Oh, mari sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sendiri angkat pujian ini, haleluya. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah kekuatan yang baru. Dia pasti mengangkat saudara, dia pasti menolong saudara. Haleluya. Praise the Lord. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan lebih lama lagi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab bersama dengan Dia, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau hati kami percaya. Karena itu kami mau terus bersukacita. Sebab kami percaya kepada Tuhan gunung batu kami yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun. Haleluya. Umat Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bersukacita dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh sama-sama katakan haleluya. Nyanyikan kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus adalah gunung batu yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun. Yang percaya katakan yeay. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta.
Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat-Mu yang selalu baru dalam kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami datang Tuhan beribadah dari tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan dalam ibadah kami Tuhan kami boleh menerima berkat yang baru daripada Engkau. Lewat doa pujian dan penyembahan kami Tuhan, biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami juga mau menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa kami. Biarlah lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa Indonesia. Dan biarlah Tuhan di Indonesia terjadi hujan pertobatan Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang mengacaukan bangsa kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami boleh selalu dalam kesatuan, dalam perdamaian Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan setiap pemimpin bangsa kami, dimulai dari Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya, setiap jajaran kabinet menteri, DPR, MPR, sampai pemerintah pusat, bahkan TNI Polri. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan, hikmat Tuhan ada dalam kehidupan para pemimpin bangsa kami. Dan biarlah Tuhan setiap apapun yang menjadi rencana kerja mereka, keputusan-keputusan yang akan diambil oleh mereka, itu semua berasal daripada Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan kesembuhan massal terjadi di bangsa kami. Kami percaya Tuhan setiap jangkitan yang ada Tuhan kami boleh melihat ada suatu kemajuan Tuhan, tidak ada lagi angka-angka
kasus-kasus baru bermunculan Tuhan, tapi kami boleh terus melihat pengharapan Tuhan, kesembuhan terjadi di bangsa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan Tuhan Indonesia dari setiap krisis ekonomi ataupun kesulitan-kesulitan yang terjadi di bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memegang kendali bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Malaysia Tuhan. Diberkati negara Malaysia Tuhan, biarlah kedaulatan Tuhan, perkenanan Tuhan selalu tercurah bagi bangsa Malaysia. Diberkati dari kerajaan, Perdana Menteri, bahkan sampai jajaran kabinet. Diberkati setiap mereka Tuhan, biar mereka boleh menjadi pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan selalu tercurah bagi setiap mereka. Diberkati setiap sektor-sektor industri yang ada di Malaysia Tuhan, baik sektor perekonomian, perindustriannya Tuhan, sektor pembangunan infrastruktur, bahkan sampai sektor pendidikannya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biar Malaysia boleh terus dalam perlindungan Tuhan, Malaysia boleh terus menjadi negara yang maju dan berkembang Tuhan, dan biarlah Malaysia selalu berada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Kau tahu Tuhan, saat ini Tuhan kondisi Malaysia sedang tidak membaik Tuhan. Begitu banyak angka-angka kasus baru Tuhan COVID-19 di Malaysia. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu percaya Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus setiap kuasa penyebaran COVID-19 kami patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami akan melihat Tuhan kesembuhan massal terjadi di Malaysia. Berkati juga Tuhan setiap bangsa-bangsa Tuhan di dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan setiap bangsa-bangsa Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap bangsa-bangsa, baik yang mengalami kesulitan, bencana, keterpurukan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa-bangsa ini boleh menjadi bangsa-bangsa pilihan-Mu yang mengenal akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan setiap bangsa ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah boleh menjadi gereja-gereja yang kuat, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi satu unity di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam gereja-Mu ada jemaat-jemaat yang setia Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat di KL, di Selangor, di Johor Bahru dan sekitarnya, di Mantin, di Kuantan, bahkan di Indochina Tuhan. Biarlah Tuhan kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh selalu menjadi jemaat-jemaat yang setia mengikuti ibadah-ibadah yang ada, baik secara offline maupun online Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang selalu haus dan lapar akan Engkau Tuhan, mencari Engkau di setiap waktu Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, berkati setiap pelayan-pelayan Engkau Tuhan. Biarlah boleh menjadi selalu pelayan-pelayan yang setia Tuhan, melayani Engkau Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bawa Tuhan setiap pemimpin rohani kami, dimulai dari Bapak Pendeta Niko Notora Harjo Tuhan beserta dengan 4 wakil gembalanya. Begitu juga Tuhan dengan Pastor Johan, Pastor Irwan, Pastor Vincent Simamora, dan juga setiap segenap pastor misi Tuhan. Biarlah pewahyuan, pengurapan akan Tuhan selalu Kau tambah-tambahkan bagi setiap mereka. Diberkati pelayanan mereka Tuhan. Biarlah boleh menjadi pelayanan yang berdampak Tuhan, pelayanan yang memberkati banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat pelayanan mereka begitu banyak jiwa-jiwa ini menangkan Tuhan. Kau juga berkati setiap keluarga mereka Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan. Biarlah berkat sukacita yang berlimpah selalu beserta dengan mereka. Begitu juga Tuhan di tengah masa COVID-19 ini juga Tuhan, perlindungan yang sempurna Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka Tuhan, setiap hamba-Mu dan juga keluarga besar mereka. Kami mau serahkan Tuhan setiap hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi rema yang melekat dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami, yang menuntun kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Salam saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur kembali lagi pada hari ini kita boleh berjumpa. Kita masuk di dalam pertemuan ibadah online dan kita bersyukur bahwa segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari saudara kita membuka pemberitaan Injil kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kembali lagi kami masuk dalam persekutuan ibadah online. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi setiap umat-umat-Mu di setiap tempat-tempat tinggal mereka saat ini, sehingga pengurapan-Mu Tuhan memampukan kami untuk mengerti lebih jauh, lebih dalam lagi, sehingga hikmat dan kebenaran-Mu Tuhan terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pertemuan ini Tuhan, sehingga kami boleh memahami, mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau mengisi kami dengan nilai-nilai kebenaran-Mu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari setiap kita yang diberkati dan siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam pertemuan ibadah online Gereja BCM Johor Bahru dan Kuala Lumpur, serta semua yang mengikuti ibadah online di mana saja saudara berada. Kiranya kita semua hari ini mengalami limpahan berkat Tuhan, berkat sahabat di mana kita merayakannya hari ini, berkat kesembuhan, pemulihan, kekuatan, kesehatan, dan terobosan yang baru di era yang baru ini, dengan istilah new normal yang sering kita dengar, di mana kita harus hidup dengan cara hidup yang baru, pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini saya akan sharing suatu firman Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu permulaan yang baru dengan Tuhan. Suatu tema yang menurut saya relevan dengan kehidupan yang kita alami hari-hari ini, yang sudah pasti akan sangat memberkati kehidupan kita. Mari kita memulainya saudaraku dengan membaca kitab Perjanjian Lama, Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan baca bersama-sama saudaraku. Saya ulangi sekali lagi, Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan baca bersama-sama. Oleh sebab itu, biar kiranya saudara, Bapak, Ibu sekalian
menyediakannya, menyiapkannya di rumah-rumah saudara untuk kita boleh membacanya bersama-sama melalui pertemuan ibadah online ini. Baik saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah menemukannya. Oleh sebab itu pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ayat firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 3 yang barusan kita baca merupakan akumulasi seluruh perjalanan orang Israel dengan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, atau merupakan kesimpulan dari seluruh perjalanan orang Israel dengan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, di mana mereka dipimpin langsung oleh Tuhan melalui Musa, berjalan di padang gurun dengan diberikan ketetapan atau peraturan-peraturan selama dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ini yang saya maksud dengan permulaan yang baru orang Israel dengan Tuhan. Berbeda dengan keadaan mereka ketika hidup sebagai budak di Mesir. Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan di dalam kehidupan mereka. Hanya ada aturan-aturan Raja Firaun yang harus mereka patuhi. Mereka hidup sebagai budak di tanah Mesir. Setidaknya ada 4 poin tujuan Allah membawa mereka berjalan di dalam permulaan yang baru di padang gurun bangsa Israel dengan Tuhan di dalam kitab Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 3 yang ditulis di sana tadi, yang kita sudah baca bersama-sama. Padang gurun adalah permulaan yang baru Israel dengan Tuhan setelah keluar dari Mesir. 4 poin itu ialah, yang pertama, yaitu untuk merendahkan hati mereka agar segenap bangsa Israel memiliki kerendahan hati. Dan yang kedua adalah untuk menguji mereka. Dan yang ketiga untuk mengetahui isi hati bangsa ini, umat pilihan Allah. Dan yang keempat adalah agar mereka memiliki keseimbangan jasmani dan rohani. Sebab dalam ayat 3 dari Ulangan 8 yang kita baca tadi dikatakan di sana, agar kamu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya mengartikan ini agar bangsa Israel memiliki keseimbangan jasmani dan rohani. Keempat poin inilah yang membuat mengapa Tuhan membawa umat pilihannya berjalan di padang gurun sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Oleh sebab itu mari kita lihat ketetapan atau aturan-aturan apa yang ditetapkan Tuhan bagi mereka untuk mereka patuhi selama di dalam perjalanan mereka di padang gurun sebelum mereka mengalami perubahan menjadi Israel yang baru, Israel yang rendah hati, Israel yang tahan uji, Israel yang mengerti isi hati Tuhan, dan Israel yang memiliki keseimbangan jasmani dan rohani di dalam kehidupan mereka. Tentunya baik bagi kita memperhatikan hal-hal ini dalam perjalanan iman kita hari-hari ini. Ini adalah semacam kompas penunjuk arah di era yang baru atau yang biasa kita kenal dengan istilah new normal, normal yang baru, norma yang baru. Oleh sebab itu kita perlu merujuk kepada kitab Keluaran
di mana di sana diceritakan tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, masuk di padang gurun, dan di padang gurunlah mereka mengalami proses pembentukan yang luar biasa, di mana di sana juga mereka mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan, disertai dengan ketetapan dan aturan-aturan yang harus mereka patuhi yang ditetapkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita lihat Keluaran 15 yang menceritakan sampainya umat pilihan Tuhan di seberang laut Teberau. Setelah mereka melewatinya, di mana Firaun dan semua prajuritnya mengejar bangsa Israel, ditenggelamkan di laut Teberau tersebut, dan mereka bersuka cita menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan karena pertolongan Tuhan dan karena keajaiban Tuhan. Tuhan melakukan di dalam kehidupan mereka perkara-perkara yang luar biasa. Mereka menari-nari di hadapan Tuhan karena Tuhan menyelamatkan mereka dari tangan Firaun. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 24, setelah lewat 3 hari dari momentum itu, karena tidak ada air minum untuk diminum bangsa itu, di sana dikatakan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ini adalah sungut-sungut pertama Israel kepada Tuhan, yang tanpa mereka sadari sungut-sungut inilah yang membuat murka Allah menyala dan membinasakan sebagian besar bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, saudaraku, poin pertama yang perlu kita taruh dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita, perjalanan kita di dalam Tuhan, perjalanan yang baru kita hari-hari ini, yaitu yang pertama saya katakan di sini adalah jangan bersungut-sungut tetapi bersyukur. Bersungut-sungut tidak akan pernah membuat keadaan yang buruk menjadi baik, malahan akan memperburuk keadaan, saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan memiliki kuasa memperbaiki keadaan yang buruk. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada mujizat dalam bersyukur. Mari kita lihat dampak dari bersungut-sungut yang ditulis dalam Alkitab. Di dalam kitab Bilangan 11 ayat 11 di sana dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Dampak dari sungut-sungut adalah membuat murka Tuhan menyala-nyala. Berapa banyak dari saudara rindu membangkitkan murka Allah? Silakan bersungut-sungut. Tetapi saya percaya di antara kita tidak ada yang ingin membangkitkan murka Allah. Semua pasti mau membangkitkan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Kita rindu membangkitkan cinta kasih sayang Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu, saudaraku, bersyukurlah di dalam segala hal, apapun keadaan kita. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja menggenapi segala janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, dampak daripada bersungut-sungut di dalam Bilangan 14 ayat 29 dikatakan di sana. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Perhatikan saudara, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, sungut-sungut mematikan bangsa Israel di padang gurun. Padang gurun seharusnya menjadi proses pendewasaan bagi mereka, proses pembelajaran bagi setiap mereka. Tetapi justru di sana dikatakan bahwa padang gurun mematikan mereka karena sungut-sungut. Kalau saya kaitkan, saudara, saya artikan sungut-sungut itu mematikan kerohanian kita.
sungguh-sungguh mematikan iman kita, sungguh-sungguh mematikan semangat kita, sungguh-sungguh mematikan berkat kita, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dampak sungguh-sungguh ini, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, sangat serius di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Khususnya pada hari ini, kalau saya bicara tentang perjalanan kita dengan Tuhan di permulaan yang baru atau permulaan yang baru, kita berjalan dengan Tuhan. Dampak sungguh-sungguh ini sangat serius, saudara. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan hal ini. Karena orang-orang Israel, umat pilihan Allah, dulu mereka mengalami hal yang seperti yang sedemikian rupa di dalam kehidupan mereka, karena sungguh-sungguh mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak bisa berjalan lebih lagi dengan Tuhan di padang gurun yang merupakan era yang baru mereka dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan, aturan-aturan untuk mereka patuhi, di mana Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka melalui tiang awan, tiang api, berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Padang gurun mematikan umat pilihan Allah. Bagian besar daripada mereka dikubur di padang gurun, saudara. Dan yang kedua, saudara, dari apa yang saya mau sampaikan bagi kita di dalam permulaan yang baru, apa yang harus kita lakukan, ketetapan-ketetapan apa yang harus kita pelihara, aturan-aturan apa yang harus kita jalankan sebaik-baik mungkin. Yang kedua adalah kita harus memelihara hari Sabat. Ayo katakan sama-sama, memelihara hari Sabat atau ibadah Sabat, yang selalu kita lakukan setiap hari Minggu di masa ini, di mana 6 hari kita bekerja dan kita beribadah pada hari yang ke-7 dengan hitungan kalender masa sekarang ini. Sangat jarang kita mendengarkan khotbah tentang tema hari Sabat atau hari ke-7. Tetapi inisiatif Sabat ini dimulai dari Tuhan. Kalau kita membaca kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 2, di sana dikatakan demikian bunyinya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah lah yang memproklamirkan atau mendeklarasikan dan melakukan Sabat ini bagi dirinya sendiri di waktu penciptaan bumi dan segala isinya, di mana Tuhan mengadakan hari perhentian pada hari ke-7 dan menguduskannya. Nah, di dalam perjalanan orang Israel di padang gurun, Tuhan kembali mengajarkan ini kepada umat pilihannya yang dibawanya keluar dari Mesir untuk mengadakan Sabat di dalam kehidupan mereka. Tentunya ini sangat penting untuk kita ambil perhatian, dicatat di dalam Keluaran 16 ayat 23. Ya. Saya bacakan bagi kita sekalian. Di sana dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka harus tetap tinggal di kemah-kemah mereka. Tidak boleh ada yang keluar beraktivitas pada hari ke-7. Bagi kita tidaklah melakukan Sabat seperti yang dilakukan bangsa Israel. Tetapi kita memaknai Sabat sebagai panggilan untuk beribadah dan mempersembahkan korban di tempat-tempat yang ditetapkan di dalam pengembalaan kita. Untuk kita bisa mendengar pengajaran firman Tuhan dari gembala kita, di mana kita digembalakan.
Namun saudara, dalam konteks memelihara sabat dewasa ini, jangan sampai kita kehilangan makna dari sabat itu sendiri. Di tengah-tengah perkembangan teknologi dan percepatan kemajuan dunia sekarang ini, apalagi ditambah masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita terpaksa melakukan ibadah-ibadah online. Orang bisa melakukan ibadah di rumah-rumah tinggal, di kantor, di mobil, sementara mengemudi kendaraan, di dapur selagi memasak. Pertanyaannya, apakah ibadah-ibadah sabat kita hari-hari ini sesuai yang dimaksudkan Tuhan, memiliki nilai yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam kehidupan ini? Mari kita evaluasi cara kita beribadah hari-hari ini. Motivasi, sikap, dan tujuan kita beribadah hari-hari ini, pertemuan sabat kita. Semua hari baik, tetapi menurut saya, seakan-akan Tuhan menaruh hari ke-7 adalah hari yang spesial. Dalam Kejadian 2 ayat 3 di sana dikatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dikatakan di sana Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Jadi apa yang Tuhan anggap penting, tentunya kita juga harus menganggap itu penting. Dan apa yang menurut Tuhan Allah itu spesial, tentunya sebagai orang percaya kita harus menganggap itu spesial. Dengan memelihara hari Sabat di dalam kehidupan kita, kita mengusahakannya, melakukannya dengan sebaik-baik mungkin di tengah-tengah kesibukan atau urusan-urusan kehidupan kita yang lain. Baik ibadah sabat offline di gereja, atau ibadah sabat online dengan keluarga, atau sendiri di rumah tinggal kita, membuat hari itu adalah hari yang spesial bagi Tuhan. Kita harus membuat hari itu menjadi hari yang spesial bagi Tuhan. Jadi tidak lagi ada alasan ya bagi kita yang online dalam pertemuan ibadah. Jangan sampai ada alasan lagi gak punya kuota internet, atau internetnya lemah di masa-masa kebanyakan kita melakukan ibadah online di masa ini. Ini salah satu contoh. Kita harus mengupayakannya, kita harus mengusahakannya. Tidak ada lagi double standar dalam melakukan ibadah sabat bagi yang ibadah offline pergi ke gereja. Hanya karena bosan di rumah, cuti kerja, hanya sendiri di rumah jadi ikut-ikutan ke gereja. Tetapi ibadah sabat merupakan keharusan dan mutlak di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan anggap penting bagi kita juga harus menjadi yang penting. Apa yang Tuhan anggap spesial, biarlah itu menjadi spesial juga bagi setiap kita. Haleluya. Karena Tuhanlah yang menginisiatif untuk mengadakan sabat bagi dirinya sendiri. Dan ketika orang Israel berjalan bersama dengan Tuhan, dengan aturan dan ketetapan di padang gurun, Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan, untuk senantiasa melakukan sabat di dalam kehidupan mereka, mengadakan hari perhentian, menguduskan hari sabat, hari ke-7. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa mereka lakukan setiap hari. Betapa pentingnya hari Sabat di dalam kehidupan kita orang percaya yang sedang berjalan di dalam permulaan yang baru dengan Tuhan hari-hari ini. Saya lanjutkan pada bagian yang ketiga. Jadi bagian pertama adalah jangan bersungut-sungut, tetapi kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Dan kedua, mari kita memelihara hari Sabat yang merupakan hari yang diinisiasi oleh Tuhan. Dia memberkati, menguduskan. Seperti yang saya katakan tadi, seakan-akan hari Sabat ini, hari ke-7 ini adalah hari spesial. Karena dicatat di sana dia memberkati dan menguduskan hari Sabat.
berhenti dari segala karya penciptaan yang luar biasa. Tuhan mengadakan hari perhentian. Tentunya ini adalah bagian penting di dalam kehidupan perjalanan dengan kita. Dan yang ketiga, saya katakan di sini adalah jangan khawatir. Yang ketiga adalah jangan khawatir. Kalau kita membaca kitab Keluaran dalam perjalanan padang gurun, kekhawatiran hidup dalam kehidupan bangsa pilihan Tuhan umat Israel. Mereka sering mengalami kekhawatiran. Oleh karena kekhawatiran, mereka sering melawan firman Tuhan, melawan Tuhan. Tidak yakin akan firman Tuhan. Oleh karena kekhawatiran, mereka bersungut-sungut. Karena kekhawatiran sekalipun Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan tidak pernah terlambat menyediakan kebutuhan hidup mereka di dalam perjalanan padang gurun umat pilihannya. Bahkan Tuhan melakukan mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun mereka sering kali khawatir. Kekhawatiran sering membuat mereka memberontak kepada Tuhan, melawan Musa sebagai pemimpin bangsa yang diangkat, diurapi oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari rumah perbudakan Firaun, masuk ke padang gurun, dan akan melanjutkan mengalami janji Tuhan, masuk ke tanah perjanjian. Saya yakin hal yang sama bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, di era yang baru atau di norma yang baru, pola hidup yang baru. Di banyak hal kita dengar berita-berita yang mengkhawatirkan, kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan. Kita hidup berdampingan dengan virus yang ganas, corona, yang belum ada vaksinnya. Kapan saja kita bisa terjangkit. Belum lagi krisis ekonomi yang melanda dunia, dampak dari pandemi ini. Banyak pengangguran, kerusuhan, demonstrasi akibat krisis ekonomi, akibat krisis kepercayaan dan lain sebagainya. Kita hidup di era yang baru sekaligus juga hidup di era yang mengkhawatirkan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, jangan khawatir. Perkataan ini bukan dari saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain, tetapi perkataan jangan khawatir ini datanya dari Tuhan yang menjadikan segala yang ada, yang memegang kendali segala kehidupan kita. Mengapa Tuhan katakan kepada kita jangan khawatir? Karena potensi kekhawatiran terhadap orang-orang percaya sangat besar dan bisa melumpuhkan iman kita terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan khawatir. Tetapi bagaimana agar kita tidak terbelenggu oleh kekhawatiran? Kekhawatiran boleh datang menerpa kehidupan kita. Tetapi jangan kekhawatiran itu membelenggu, memperhamba kita orang-orang percaya. Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Coba katakan kiri kanan saudara, apabila saudara beribadah online bersama dengan keluarga, teman, kerabat, saudara yang ada di rumah-rumah tinggal saudara, bilang jangan khawatir.
Katakan jangan khawatir. Haleluya. Baik saudara, mungkin 3 poin ini dulu yang bisa saya bagikan bagi kita semua dalam perjalanan permulaan kita yang baru dengan Tuhan. Dengan maksud Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang tahan uji, mengerti isi hati Tuhan, dan memiliki keseimbangan jasmani dan rohani. Dengan cara apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara jangan bersungut-sungut. Dan kedua, memelihara hari Sabat, ibadah-ibadah Sabat kita. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan sikap, motivasi, dan tujuan yang benar di dalam kehidupan ini. Ibadah online, ibadah offline. Jangan sampai menurunkan standar nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Tapi kita lakukan dengan segenap hati. Sama seperti Tuhan menyampaikan ini kepada orang-orang Israel untuk mereka lakukan dengan segenap hati di dalam setiap kehidupan mereka. Dan yang ketiga, saya katakan di sini, jangan khawatir. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini dapat memberkati kita semua dan menuntun kita pada perjalanan permulaan yang baru dengan Tuhan hari ini. Ada 3 poin yang bisa kita dengar dan biarlah itu tertanam dalam hati kita dan kita belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, khususnya hari-hari ini, di mana Tuhan sedang membawa kita berjalan di dalam perjalanan permulaan yang baru dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur kembali di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada pagi ini. Mengajar kami, mengingatkan kami, menasihati kami untuk kami senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa. Untuk senantiasa kami mempelajari hal-hal yang sudah terjadi berulang-ulang ribuan tahun yang lalu Tuhan. Ketika Kau memimpin umat pilihan-Mu ya Bapa untuk masuk ke tanah perjanjian. Hamba-Mu percaya Tuhan, kami hari-hari ini Tuhan sedang bawa juga kami untuk masuk ke tanah perjanjian, Yerusalem yang baru. Tuhan sedang bawa kami untuk Tuhan menggenapi segala janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Dan kami tahu Tuhan, kami akan melewati padang gurun yang merupakan permulaan yang baru kami dengan Tuhan. Di mana di sana ada ketetapan, aturan-aturan yang harus kami patuhi ya Bapak. Dan khususnya pada pagi ini kami belajar 3 poin Tuhan. Itu senantiasa kami ingat Tuhan, kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Itu kami harus senantiasa bersyukur kepada-Mu. Harus memelihara Sabat. Dan kami tidak khawatir akan apapun juga. Tetapi bagi kami, biarlah senantiasa kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga kami boleh melihat perbuatan tangan kasih Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Umat-umat-Mu yang ada di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di mana saja Tuhan Yesus, yang pada saat ini bersama-sama masuk dalam pertemuan ibadah online Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Tuhan membuat semua kami masuk di dalam rencana, mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan, mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Materaikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami, dan biarlah itu tumbuh berbuah
menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu selamatkan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang diberkati dan diurapi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, mari terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.